Kayu jeruk. Imamat pasal 22, kudusnya kebaktian korban. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. 2, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Ayat 3, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Ayat 4, seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya. 5, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap, yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia. Dengan kenajisan apapun, ia menjadi najis. Amin. Ibu Gabriel, ayat 6-10. Iya, Bunda. Imamat 22 ayat 6-10. Demikian firman Tuhan. Maaf suaraku serak ya Bunda, batuk. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Ayat 7, sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan kudus. Itu karena itulah yang menjadi makanannya. Ayat 8, janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis. Karenanya, akulah Tuhan. Ayat 9, dan mereka yang tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 10, setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam atau orang upah. Amin. Ayat 11, tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awan janganlah memakannya. Apabila seorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. 15, janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Amin. Ibu Julia, ayat 16. Ayat 16. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan kudus mereka. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 17, Tuhan berfirman kepada Musa. 18, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela,
yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ayat 19, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercerah dari lembu jantan, domba atau kambing. Ayat 20, segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Amin. Amin. Ayat 21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. 12. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. 22. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Ayat 24. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Ayat 25. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semua itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Amin. 26. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu dan anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. 28. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. 29. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. 30. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Amin. Ibu Emi, 31. Di unmute, Bu. Ibu Emi nggak kedengeran? Iya, dibuka mic-nya. Ya, silakan. Imamat 22 ayat 31. Tuhan berkata, taatilah perintah-perintahku, akulah Tuhan. Jangan mencemarkan namaku yang suci, seluruh bangsa Israel harus menyembah aku sebagai maha suci. Akulah Tuhan dan aku menjadikan kamu suci. Aku membawa kamu keluar dari Mesir supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Hari-hari raya. Tuhan memberi kepada Musa peraturan-peraturan tentang perayaan agama yang harus diumumkan sebagai hari raya untuk beribadat. Sudah ya? Pak lanjut sampai 5, Bu. Ya, lanjut aja sampai 5. Ada 6 hari untuk bekerja, tapi hari yang ke-7, hari Sabat adalah hari istirahat yang dikhususkan bagi Tuhan. Pada hari itu kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadat dan tak boleh bekerja. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan dan yang harus diumumkan pada waktu yang ditentukan. Hari Raya Paskah dan roti tak beragi. Ayat 5. Hari Raya Paskah yang dirayakan untuk menghormati Tuhan mulai pada saat matahari terbenam pada
tanggal 14 bulan 1. Bu Dede, ayat 6 Bu sampai 10. Ayat 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Harus mempersembahkan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ayat 11, dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkan pada hari sesudah Sabat itu. 12, pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. 13, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. 14, sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti, atau bertih gandum, atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. 15, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Amin. Ayat 16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. 17, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. 18, beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 19, kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. 20, imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta kedua ekor domba itu, semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Amin. Ibu Gabriel. Iya Bunda. Imamah 23 ayat 21 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. 22 Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. 23, Tuhan berfirman kepada Musa. 24, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diberkati dengan meniup seru nai, yakni hari pertemuan kudus. 25, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian
kepada Tuhan. Amin. Ayat 26, Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. 30, setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Amin. Ayat 31, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Ayat 32, itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dan dengan berpuasa, mulai pada malam hari tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Ayat 33, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 34, katakanlah kepada orang Israel, begini, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7, itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Ayat 35, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Amin. Ibu Pita, di unmute, Bu. Ya, maaf. Ya. Ayat 36. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan pada hari yang ke-8. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 37. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. 38. Belum termasuk hari-hari Sabat. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahan atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Ayat 29. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, itu pada hari yang pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. 40. Ayat 40. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dan pohon-pohon yang rimbun, dan pohon-pohon gandarasa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Amin. 41, kamu harus merayakan sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu keturunan-keturunanmu. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Minyak untuk lampu. 24, Tuhan berfirman kepada Musa. Amin. Ibu Emi,
Nah, ayat 2, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil ada emas murni, haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Amin. Bu DP, Bu Emi bukannya satu lagi ya? Oh, HP 6 kan supaya nggak ini kacau. HP 6 ya. Oh, supaya nggak, oke. Iya, ya. Ya, silakan. Mau Bu Emi satu ayat lagi atau? Nggak usah. Jadi ini yang sampai 5 aja. Oh, oke, oke. 6. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu, di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus jadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban Tuhan. 8. Setiap hari Sabat dia harus tetap mengatur di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak, itulah bagian Maha Kudus, bagian dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. 10. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, pada suatu hari datanglah seorang laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel. perkemahan ya. Ya. Amin ya Bu Dede ya, di 10 ya. Kayaknya freeze. Bu Dewi ke 11 ya, 11-15. Oke. Ayat 11, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari Sudan. 12, ia dimasukkan tahan untuk membuktikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 14, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang dengar haruslah meletakkannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuk harus menanggung kesalahannya. Amin. 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. 17. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. 18. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya seekor ganti seekor. 19. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. 20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat. Begitulah harus dibuat kepadanya. Amin. Ayat 21, siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. 22, satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. 23, demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sambung Lukas 20. Ya.
Lukas pasal 20, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ayat 1, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. 2, dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Amin. Lukas 20 ayat 3. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku. Ayat 4. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Ayat 5. Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Ayat 6. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Ayat 7. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Amin. Ayat 8, maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu ia disuruh pulang dengan tangan hampa. Ayat 12, selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka. Lalu dilemparkan keluar kebun itu. Amin. Ayat 13, maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segini. Ayat 14, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Ayat 15, lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ayat 16. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Ayat 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat 18. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Amin. Amin. Ayat 19. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ayat 20. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri.
orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Ayat 22. Maka kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? 23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, amin. 24. Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini dan untuk kita. Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Amin. Ayat 29. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawinin oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Amin. Bu Dede? Iya, 30. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. 37. Tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. 39. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Amin. Sampai 40, Bu. Tanggung 1. Oke. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Amin. Ayat 41. Hubungan ini antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? 42. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan berfirman kepada Tuhan, duduklah di sebelahku. 43. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 44. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? 45. Yesus menekankan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, amin. Ya, 46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. 47. Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin, pasal 21 ayat 1.
Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 3, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Amin. Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bait Allah akan diruntuhkan. 5, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihias dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus. 6, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. 7, permulaan penderitaan. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu ikuti mereka. Amin. 21 ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. 11. Dan akan menjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan tangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Amin. 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat dibentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Ayat 20, tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa reruntuhannya sudah dekat. Ayat 21, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ayat 22, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. 23, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ayat 24, dan mereka akan tewas oleh mata pedang yang dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ayat 25, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut
dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Amin. Ibu Pita 26. 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Ayat 30. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Amin. 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab itu aku menimpa semua penduduk bumi ini. Amin. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. 37. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang padanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Amin. Baik ibu-ibu, kita bersatu dulu sejenak ya.
Baik ibu-ibu, kita sudah baca Imamat 22 sampai 24 ya. Bagaimana coba ibu-ibu bayangkan seandainya Tuhan Yesus tidak ada, dan apakah yang terjadi ya? Mampukah kita manusia ya, tadi kita sudah baca bagaimana luar biasanya kekudusan Tuhan itu ya, semua isinya jangan dan harus ya. Kekudusan Tuhan sungguh luar biasa. Tadi ada kata-kata melenyapkan ya, lenyapkanlah orang ini dari bangsa kalau tidak mengikuti aturan-aturan itu. Wow, luar biasa ya. Kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Dan tadi Lukas 20 sampai 21 di mana di sini juga orang mempertanyakan mengenai Yesus, lalu mengenai kebangkitan ya, dan aturan-aturan lainnya yang Tuhan Yesus jelaskan dalam bentuk perumpamaan. Baik, ibu-ibu silahkan yang punya rema, silahkan berbagi berkat untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Siapa yang mau membuka duluan? Ibu Pita, Ibu Emi, Mary, Ibu Julia, Ibu Marina, Ibu Gabriel, Dorea, Ibu Dede, atau Ibu Rahayu. Monggo. Ibu Pita mau coba kah? Ya, saya coba ya Bu ya. Saya lihat baca di Lukas 21 ayat 2 ya. Yang melihat untuk yang miskin. Ya, sama kayak kemarin ya Bu Pita juga remanya mengenai janda. Yuk, silakan Bu. Sama. Oke. Dia melihat 21 ayat 21 ya. Lukas 21 ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2% ke dalam peti. Ayat 3-nya, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini. Yang saya dapat di dalam rema ini, ketika orang kaya memberi persembahan di dalam kelebihannya, di dalam kelimpahannya, itu adalah hal yang sangat biasa karena mereka memberinya dengan yang berkelimpahan. Jadi mereka mengasih berapapun bukan hal yang luar biasa. Tetapi ketika seorang janda dia memberi uangnya, mungkin uangnya hanya itu saja, 2 peser kalau nggak salah ya. Dia itu hanya mempunyai uangnya itu saja. Dia beri persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Di sini dikatakan bahwa si janda miskin ini memberi persembahannya itu, dia memberinya melebihi semua apa yang dia miliki dia persembahkan. Jadi dia memberi di dalam kemiskinannya, uang yang ada pun dipersembahkannya sebanyak yang dia miliki. Artinya dia memberinya bukan dari kelimpahannya, tapi dari kekurangannya dia mempersembahkan persembahan itu. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa Tuhan melihat bukan dari jumlah besarnya persembahan kita, tetapi Tuhan Yesus melihat bagaimana kembali hati kita. Apakah hati kita memberinya itu dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita, bukan melihat dari besar kecilnya, tapi bagaimana hati kita memberi. Yang Tuhan lihat adalah ketika kita memberi sesuatu, baik persembahan atau juga ketika kita memberi kepada orang-orang yang lain, orang yang memerlukannya. Kita nggak perlu memberikan itu karena harus banyak atau enggak, tapi yang dilihat Tuhan itu adalah ketulusan hati kita. Demikian Bu Joli. Ya, terima kasih ya Bu Lampita ya. Jadi bisa kita katakan bahwa di sini kualitas ya, bukan kuantitas ya. Jadi Yesus itu tidak menilai dari besarnya nilai nominal, tetapi melainkan dia melihat ketulusan dan pengorbanan ya. Jadi memang orang kaya itu memberi dari kelimpahan tanpa pengorbanan, sedangkan janda ini memberikan segalanya ya. Terima kasih Bu Lampita untuk sharingnya ya, luar biasa. Kita juga belajar mengenai hal itu ya, memberi dari kekurangan. Baik, terima kasih. Langsung Mary, silakan. Oh, puji Tuhan Bu Lampita untuk temanya.
saya mau nyambung bulan Pita tentang janda miskin atau memberi dari apa yang kita punya gitu kan. Tapi juga rema saya juga tadi tentang berjaga-jaga dan bersiap-siap kayak gitu. Nah, satu hal yang saya juga jadi rema saya tentang janda miskin ini, dan ini betul-betul membuka cakrawala saya tentang persembahan. Bahkan sebenarnya janda miskin itu ya bicara tentang kuantitas juga. Kuantitas itu dalam arti apa? Dia memberikan semua yang dia punya. Jadi sebenarnya kalau ini juga saya ingat waktu Mama itu pernah nanya tentang perpuluhan itu gimana sih maksudnya gitu kan. Sebenarnya kalau perjanjian baru, menurut versi saya dan rema yang saya dapat gitu kan, perjanjian lama tentang perpuluhan itu lebih kecil daripada perjanjian baru. Karena apa? Karena dari janda miskin ini. Janda miskin itu memberikan seluruhnya yang dia punya. Dan juga dikorelasiin dengan ayat tentang saya lupa di mana ya. Tentang seorang yang bertanya sama Yesus, "Tuhan, aku sudah melakukan semua yang ada di kitab Taurat, apalagi yang aku harus lakukan," kayak gitu kan. Terus Yesus bilang kayak gini, "Jual seluruh hartamu dan ikuti aku," kayak gitu. Tapi dia ternyata nggak bisa, lalu pergilah dia kayak gitu. Itu kan bicara tentang ternyata, oh semuanya loh Tuhan mau dari kita. Tidak hanya harta, tapi memang betul-betul sampai hati kita, mungkin juga kehidupan kita, pola pikir kita, rumah tangga kita, dan semua rencana-rencana kita itu betul-betul Tuhan minta gitu. Minta tuh dalam arti semua selaras dengan Tuhan, semua selaras dengan kehendak Tuhan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang perpuluhan itu tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan janda miskin ini berikan. Karena apa? Karena dia memberikan semua yang dia punya gitu. Sampai pada akhirnya mungkin dia nggak mikir lagi, yang penting aku udah memberikan semuanya sama Tuhan, aku percaya semuanya Tuhan pasti akan tetap menjaga dan mencukupkan segalanya bagiku. Itu mungkin akhirnya aku berpikir relate juga dengan dengan nasihat supaya berjaga-jaga di pasal 21 juga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba sama kamu seperti itu kan bicara tentang kita nggak siap apa-apa, tiba-tiba gubruk aja kita mengalami hari Tuhan kayak gitu kan. Saya kayak tadi sambil baca saya mikir kayak gini, saya tuh di Medan tuh kayak ngerasa, saya pernah bilang ini sama Kak Ida. Jadi dari saya begitu landing Medan gitu kan, hari pertama begitu bangun tidur saya disuguhin sama durian jatuh gitu kan. Berapa hari kemudian durian jatuh, berapa hari kemudian durian jatuh. Tadi pun waktu kita mau pergi berjalan, durian paling besar jatuh gitu. Terus aku bilang kayak gini sama Kak Ida, "Kak, aku kok ngerasa ini bukan dari Tuhan ya, tapi ini adalah temptation gitu loh. Jadi kayak ini godaan biar aku semakin kuat untuk, wah enak nih tinggal di Medan karena penuh dengan kelimpahan. Kalau sayur tinggal petik, ayam ada, telur ada kayak itu karena beternak juga kan. Bahkan uang sekolah itu jauh lebih murah di sini tapi kualitasnya bagus kayak gitu." Tapi ketika balik lagi waktu saya diskusi sama suami kayak gitu untuk sekolah anak kayak gitu kan, untuk masa depannya juga, saya dapat rema, ternyata bukan tentang itu kayak gitu. Ternyata tentang mempersiapkan diri kayak yang dibilang itu, nasihat supaya berjaga-jaga itu bicara tentang persiapan diri gitu kan. Ternyata di situ rema yang saya terima ialah saya mungkin belum waktunya untuk di Medan kayak gitu. Tapi saya harus bersama-sama dengan suami saya untuk sama-sama kami sekeluarga mempersiapkan diri kayak gitu. Terlebih karena ayat yang sebelumnya ketika saya doakan, saya mendapat di ayat Matius 22 kalau nggak salah tentang perjamuan seorang tuan mengajak orang lain untuk makan perjamuan pesta kayak gitu, tapi semua orang datang diundang, tapi tuannya tuh bilang kayak gini, "Loh kamu kok nggak pakai baju pesta? Udah tahu mau pesta tapi kok nggak pakai baju pesta?" Itu kan bicara tentang persiapan. Aku mikir, oh ini bicara tentang persiapan. Karena di awal tahun saya sama suami berdoa, kami mendapatkan
visi dari Tuhan apa aja yang harus dilakukan selama 1 tahun. Tapi kalau kami tiba-tiba pindah ke sini, kok visi yang kami terima itu kok nggak selaras ya dengan rencana ini kayak gitu. Jadi itu bicara ternyata ditambah bacaan kami kita pada hari ini adalah bicara tentang persiapan. Nggak hanya persiapan diri gitu. Kalau Tuhan tuh kayak bilang, kalau kamu sayang sama suamimu, kalau kamu sayang sama keluarga kamu, bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan, semuanya mengakar, baru di situ kita bicara tentang rencana berikutnya kayak gitu. Tapi yang pertama harus dilakukan ialah persiapan untuk hari Tuhan itu datang yang kita nggak tahu kapan aja kayak itu, kapanpun kayak gitu. Itu aja. Terima kasih banyak Bu Joli, Bu Pita dan yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mary ya untuk nasihatnya ya. Jadi tadi memang mengenai persembahan ya. Kalau sekarang itu memang berupa hati, waktu, talenta dan materi ya. Jadi persembahan untuk konteks sekarang. Jadi bukan dinilai hanya dari berapa besar yang kita berikan persembahan kepada Tuhan secara materi, tetapi itu menyangkut seluruh persembahan kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan ya. Jadi hati, waktu kita seperti ini nih. Waktu 2 jam bisa nggak sih kita meluangkan waktu untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan serta menghidupinya ya, dan mendengar rema-rema yang luar biasa seperti tadi ya. Lalu kita punya talenta. Talenta itu juga bisa kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita di sini punya talenta ya, 11 orang punya talenta masing-masing. Jangan kita simpan sendiri, tapi kita beri itu untuk Tuhan tanpa timbal balik ya. Itu jangan hitung-hitungan ya untuk Tuhan ya. Dan itu tadi yang terakhir baru materi ya. Oke, lagi Lukas ini luar biasa. Makasih ya Mary ya, di sini nasihat kita untuk menjaga hati ya, menjaga hati dan diri kita. Juga kita harus waspada terhadap gaya hidup supaya kita tidak larut di dalam pesta pora ya, kekhawatiran atau kepentingan duniawi ini. Lalu kita juga berjaga-jaga saat kedatangan Tuhan, kita itu tidak terkejut. Nah, kita berjaga-jaga itu bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita. Seperti itu ya. Terima kasih Mary untuk sharingnya. Silakan yang lain, adakah mau sharing? Bu Emi mau sharing, boleh? Coba ya Bu, saya Ya, sharing. silakan Bu Emi. Ini di Lukas 20 ayat 45. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Jadi nasihat Yesus bagi kita juga ya. Ini saya bacain, ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkatalah ya kepada muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat. Jadi ini peringatan buat kita ya. Kan kadang talenta itu nggak semua sama. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1. Ya kita juga di sini kalau kita mendapat 1, jangan kecil hati juga, jangan minder. Wih, kok dia lebih ini ya, bisa semua begini. Kok aku cuman begini. Tapi talenta itu kalau kita kembangkan, itu kan bisa bertambah-tambah. Sedangkan kalau 5 itu kita tetap kita ada bangga dengan diri kita. Saya sudah bisa ini, sebuah ini. Kita jadi sombong. Inilah makanya diperingatkan Tuhan sebagai contohnya ahli Taurat ini. Jadi kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita tahu dalam pelayanan itu Tuhan tuh melihat hati kita. Jadi bukan penampilan kita. Mungkin manusia melihat penampilan kita kan, wih luar biasa nih. Seandainya misal sebut, wih Bu Emi luar biasa, wih kita sudah bangga sampai kepala kita sudah gimana ya Bu. Tapi di sini Tuhan nggak melihat itu, Tuhan melihat hati kita. Di sini maka dia waspada, dia selalu memperingatin kita. Di saat kita sedang menghadapi orang yang lebih dari kita jangan minder. Kalau kita lebih dari mereka juga kita jangan sombong. Itulah peringatan. Jadi kita harus dalam mendahuluin orang lain, namanya kita pelayan kan di firman Tuhan, lebih baik melayanin daripada dilayanin. Nah di sini Tuhan memperingatkan kita itu semua. Jadi yang ayat 47-nya, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabuin mata orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Ya kita mungkin nggak bisa berdoa yang fasih, kan ada yang fasih tapi ya itu memang pemberian Tuhan juga, tapi jangan dipakai untuk kesombongan. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi apa yang dikasih Tuhan lebih, Tuhan juga minta pertanggungjawaban pada kita juga. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat menguatkan saya ya.
memperingatkan diri saya sendiri. Ya gimana kita melayani Tuhan itu harus dengan hati. Jadi puji Tuhan kalau lebih Tuhan kasih, bukan untuk kesombongan ya. Itu aja mungkin Bu. Tuhan berkatin. Baik, terima kasih Ibu Emi ya. Jadi memang benar ya, kita memang melayani Tuhan dengan hati. Nah, bagi kita yang punya talenta, janganlah sombong dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan gitu ya. Tetap terus melayani Tuhan dengan hati. Lebih baik melayani daripada minta dilayani gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Emi. Silakan ibu-ibu lain, apakah ada yang mau tambahkan sharing Rema? Kalau tidak seperti biasa Bu DP. Oh, Dorea, silakan Saya Dorea. Oh iya, Silakan. Ayo Dorea. Saya dapat remanya di Lukas 21 ayat 25 tentang yang di kopinya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Masih nyambung sama Kak Miri tadi sih. Nah, yang saya lihat di sini kan tadi Kak Miri sudah singgung, yang singgung, kita harus berjaga-jaga dan bersiap, dan itu tergantung dari respon hati kita tentang kedatangan anak manusia. Nah, yang sekarang saya itu lihat tentang perumpamaan tentang pohon ara. Yang pohon ara itu kita sebagai anak Tuhan. Saya sempat baca kisah tentang pohon ara ini, bahwa pohon ara ini dikutuk Tuhan karena tidak berbuah. Kalau di daerah Timur Tengah, pohon ara itu harus tumbuh bertahun-tahun sampai benar-benar sudah dikatakan sudah tua, baru bisa ada buahnya. Tapi kalau dilihat dari kisahnya itu, pohon ara ini tidak berbuah sampai Tuhan kesal dan mengutuk pohon ara itu. Nah, yang saya lihat di sini, kenapa sampai tidak berbuah? Dan saya itu ternyata salah berakar, sehingga tidak menghasilkan buah. Dan saya tarik ke diri kita secara pribadi, akar yang salah itu seperti hati kita yang belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ketika kita salah menanamkan akar kita, maka kedatangan Tuhan itu kita belum pasti siap. Seperti itu. Jadi kelihatannya pohon itu subur sekali. Kelihatannya itu subur, tapi tidak ada buahnya. Sama seperti kita. Kelihatan dari luar itu, kelihatannya didandani sampai sebagus mungkin, secantik mungkin. Tapi sebenarnya hati kita ini rapuh. Akar kita ini sedang busuk. Akar kita ini sedang mati. Sehingga tidak ada pertumbuhan. Hanya kelihatannya subur dari luar. Tapi dari dalamnya itu mati. Jadi malam hari ini yang saya dapat, kita harus dandani segala sesuatu itu dari dalam hati kita, dari roh kita. Kita harus bangkitkan roh kita, bangkitkan jiwa kita, hati kita. Kita harus terus melakukan sesuatu sebagai respon kita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan terus rendah hati, terus setia, belajar terus firman Tuhan, karena itu hanya satu-satunya kekuatan kita. Itu hanya satu-satunya yang membuat kita akan bisa menghadapi saatnya hari Tuhan itu datang. Itu saja sih Kak Joli. Terima kasih. Terima kasih ya Dorea ya, karena tulisannya Dorea padahal yang ngomong Ida. Makasih ya Dorea ya untuk sama-sama sharingnya ya. Jadi seperti yang tadi Ida sharingkan ya, itu memang adalah secara umum saya pikir ya, kita nggak usah munafik. Sekali lagi saya pakai kata-kata itu. Memang banyak seperti orang Farisi ya, kita nggak usah jauh-jauh. Orang Farisi itu gimana sih? Ya tadi juga udah diterangkan sama Bu Emi ya soal Lukas 20 ayat 24. Jadi orang Farisi yang pintar sekali secara Alkitab menerangkan aturan ini itu, hidupnya kelihatan saleh, doanya panjang-panjang luar biasa. Tetapi bagaimana dalamnya? Seperti itu. Apakah dia benar-benar secara hati dia menghidupi firman itu? Nah ya, itu juga menjadi problem kita. Kita jangan menjadi orang yang seperti orang Farisi, pintar berbicara,
pintar menasehati, terlihat saleh, tetapi sebenarnya roh kita padam. Kita sudah terlalu banyak teori di sini, sudah terlihat pintar seperti profesor-profesor gitu ya, orang yang tidak percaya Tuhan tapi luar biasa sains itu, tetapi punyakah mereka hati ya, punya jangan seperti orang Saduki ya yang tidak mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus gitu ya. Jadi terlalu pintar, kadang-kadang juga itu pintar percaya Tuhan Yesus nggak masalah, tapi pintar tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Nah itu ya, jadi memang kita harus selalu memaksa roh kita seperti yang pernah saya katakan, bahwa saya juga pernah mengalami itu ya. Hidup kita ini sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran, up and down ya. Kalau kita tidak memaksa roh kita ya untuk memulai membaca firman Tuhan, contohnya membaca firman Tuhan aja, maka kita udah keenaan, rasa malas itu akan terus menyelimuti. Jadi terlihat pintar bicara tetapi rohnya padam ya, hatinya belum siap sambut Tuhan Yesus ya. Makanya kita harus paksa terus roh kita, ibu-ibu ya, kita membaca firman, kita sudah tahu kebenaran, nah prakteknya ini sudah dipraktekin belum menghidupi firman. Biasanya itu akan terlihat ketika kita merespon, bagaimana respon kita terhadap masalah yang kita hadapi, respon kita terhadap, jadi kan vertikal horizontal ya, seperti salib ya. Kalau kita mungkin ke atas, oke lah pujian penyembahan doa, luar biasa, hatinya melekat. Tapi bagaimana melekat di atas itu, sudahkah secara horizontal kita terapkan? Horizontal itu siapa? Yaitu orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Ya, respon kita terhadap suami, respon terhadap anak, respon terhadap saudara besar, masih gak kita punya musuh-musuh, datang gak kita minta maaf kepada mereka secara rendah hati, respon terhadap rekan kerja, respon terhadap orang-orang di gereja, wah itu luar biasa ya. Itu mampu gak kita menghidupi itulah ya. Kita betul-betul harus berjuang untuk itu semua, sehingga kita bisa bilang bahwa standar kekudusan Tuhan itu memang tinggi sekali ya. Dan ini kita sedang berproses untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Ida ya. Untuk hati yang belum siap menyambut Tuhan Yesus nih, akarnya ini kita benar-benar ditegur. Terima kasih Bu Dorea. Bu Julia mau ikut sharing? Ya, nambahin sedikit aja dari semua ibu yang luar biasa ini. Ya, kita diingatkan lagi ya Bu ya, untuk kita kalau jangan hitung-hitungan gitu sama Tuhan. Itu sih yang saya tangkap. Kita nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan, tapi kita harus dengan rendah hati, kita melayani dengan rendah hati. Jadi saya tangkapnya kita nggak boleh hitung-hitungan loh, nggak boleh pakai matematika dan logika kita. Tapi kita berjalan aja, biar Tuhan dan Roh Kudus aja mengalir. Itu sih ketika kita melayani orang, atau kita kepada dalam pelayanan dan sebagainya itu, walaupun kadang kita merasa gimana gitu ya, mungkin kadang kita ada merasa capek atau gimana, tapi ketika Tuhan suruh ya, ayo gitu, dengan kerelaan hati. Ibu. Ya, terima kasih Bu Julia ya. Nah ini soal jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan dari diri saya pribadi ya. Memang satu pertanyaan liar, saya nggak tahu bisa dijawab apa enggak, karena praktek ini memang sudah dilakukan oleh semua gereja gitu ya. Nih contoh nih, saya nggak tahu ya di gereja mana yang menerapkan dan tidak. Contoh nih misalnya pelayan-pelayan Tuhan gitu ya, kalau dia full time saya nggak masalah, tetapi saya ada melihat kecenderungan begini, bahwa contoh nih ya pemain musik, kalau memang dia talentanya di musik ya, dan Tuhan memberi dia bermain musik untuk melayani Tuhan, dari pandangan saya ya, semestinya itu kan tidak ada uang transport gitu ya, pikiran saya, atau mungkin fee atau apalah gitu, tapi kalau dikasih makan siang no problem gitu. Itu contoh aja ya. Dan banyak hal-hal lain gitu yang kadang-kadang saya lihat sebenarnya orang-orang ini profesional ya, yang kebetulan mungkin misalnya dia seorang WL contohnya, dia bekerja pagi, Tuhan sudah memberkati dia, memberi gaji yang luar biasa, kebetulan memang suaranya bagus, dan kalau memang dia mau melayani karena memang Tuhan memberi talenta di penyembahan pada dia, sehingga kalau dia mau melayani Tuhan dia penyembahan, ya udah tanpa harus
hitung-hitungan ya soal duit. Tapi kan saya nggak tahu ya, kenyataannya kayaknya begitu gitu ya. Jadi mulai dari pemain musik, mungkin ada hamba Tuhan yang dipercaya dia sudah bekerja, Tuhan kasih berkat di pekerjaannya, tapi ketika pergi misalnya pelayanan di sana sini ada uang transport. Nah, itu contoh. Padahal apakah seperti itu pelayanan yang panggilan yang dari hati? Karena saya berpikir begini, saya pergi kemana-mana gitu ya, tidak ada tuh minta uang transport sama sini gitu ya. Di dalam hujan itu saya terjang aja. Karena apa? Panggilan hati. Panggilan hati untuk mengunjungi dan untuk mendoakan sebagai sesama. Tidak terfikir bahwa wah nanti kalau nggak dikasih uang transport saya nggak mau ngunjungin. Itu bukan bagian dari job desk gitu ya. Tetapi hati yang dipanggil. Pelayanan ini semua berdasarkan Alkitab. Tuhan Yesus aja dia pelayanan, dia nggak minta uang transport kok. Contoh gitu ya, tapi dia datang pergi aja seperti itu. Jadi nggak ada bicara soal uang untuk pelayanan. Nah, ini yang terjadi ya. Kak Yesus melayani juga pakai hepeng. Iya, tapi maksudnya beda ya ini ya. Ada tim bisnisnya. Ya, ini saya nggak ngerti, tapi maksud saya ketika seseorang melayani, dia punya talenta gitu ya, dan Tuhan ini beda dengan full time maksud saya ya. Contohnya pekerja itu kan juga ada yang full time, yang memang dibayar ya, dibayar dia harus dibayar seperti orang Lewi, dia dibayar ya untuk pekerjaan 100% pekerjaan Tuhan. Tapi maksud saya ini orang-orang yang secara profesional Tuhan sudah memberkati melalui ladangnya ya. Misalnya dia adalah pengusaha, misalnya dia adalah guru, atau dia punya toko atau apalah. Tuhan sudah berkati dia di sana. Kemudian Tuhan kasih dia talenta yang lain yang untuk memang murni melayani Tuhan gitu. Di sela-sela waktunya, contoh lah kayak saya ini ya, saya profesional, ada kerjaannya, terus di dalam kesibukan saya menyediakan setiap hari waktu 2 jam untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Saya kan nggak minta kalian, kasih duit dong gue, nggak seperti itu gitu ya. Sama ketika misalnya pergi harus mengunjungi orang sakit, itu karena panggilan hati dan tidak minta apa-apa di sana, jangan sediakan apa-apa, kalau mau kasih air putih no problem, tapi no, jangan ngerepotin. Kita datang untuk mendoakan dan mengunjungi. Jadi begitu gitu ya. Tapi ini saya pertanyaan sendiri gitu, pertanyaan sendiri. Saya bertanya itu kenapa? Karena saya sudah membaca firman gitu. Jadi saya berpikir saya juga tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Karena ketika saya tidak hitung-hitungan sama Tuhan, saya melihat Tuhan itu sudah kasih terobosan kok ya. Ternyata dengan saya memberi harga yang saya bayar itu, yaitu harganya waktu saya berkurang. Kalau saya pergi ke sana sini, harga yang saya bayar bensin, saya bayar sendiri ya. Dari mana ya? Tuhan sudah kasih berkat. Lalu saya melihat banyak yang saya korbankan, tapi saya nggak hitung-hitungan. Tapi itu dia ibu-ibu, Tuhan kasih terobosan yang kadang-kadang kita nggak sangka. Satu terobosan, saya sudah ulang-ulang nih akhirnya. Satu terobosan di dalam keluarga ya, kesatuan hati dengan suami. Akhirnya Tuhan membuat bagaimana caranya tanpa saya perintah, nggak ada yang memerintahkan, nggak ada yang menuntut, bisa sama-sama pelayanan ya. Itu tuh udah luar biasa kan ya. Lalu ketika anak butuh uang sekolah untuk baru masuk sekolah kemarin, nggak usah pakai otak, nggak berpikir, nggak stres, tiba-tiba Tuhan sediakan. Nah, jadi saya melihat ternyata luar biasa ya. Saya itu melakukan ini, tapi Tuhan rupanya udah sediakan semua di belakang. Nah, itu luar biasa Bu Julia, terima kasih ya. Akhirnya saya nyambung ke Bu Julia tuh bagi-bagi rema untuk jangan hitung-hitungan pada pekerjaan Tuhan. Itu aja. Baik, silakan ada ibu-ibu lain kah yang mau nyambung? Kalau tidak, Bu DP sharing yang terakhir seperti biasa. Cuma ini saya teh di sini hujan ya. Tadi makanya saya keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Sorry kalau misalnya tiba-tiba kepotong. Tapi ini pasti kayaknya masih ada nih Bu Marina Kamagi atau siapa yang mau sharing. Luar biasa sih hari ini. Amazing. Semuanya diberkati dan saya juga terberkati dengan sharingnya. Dimulai dari Bu Lampita, Bu Emi, Bu Kameri, Bu Julia, Ibu Joli, wis luar biasa. Saya jadi keinget ya, memang yang tadi Bu Joli sharingkan itu memang ada di beberapa gereja itu ada. Dan itu tuh sepertinya menjadi apa sih namanya pekerjaan itu ada. Saya nggak nutup mata itu pasti ada. Dan kalau saya tanya mungkin beberapa orang itu saya pelayanan, tapi pelayanan di gereja-gereja bukan di satu gereja, di gereja-gereja saya sampai ngomong gini.
Tuhan itu tuh pelayanan atau pekerjaan sih sebetulnya. Jadi ya mungkin tanggapan dia pelayanan, tapi di balik itu ada pekerjaan juga. Saya sempat waktu udah lama sih. Waktu itu saya pelayanan ke satu tempat dan saya melayani anak-anak sekolah minggu waktu itu. Nggak banyak sih, kalau nggak salah 10 orang lah ya. Saya hanya mikir gini, ini anak-anak yang terlantar, butuh butuh untuk dibimbing, diarahkan. Saya ngebimbing mereka, ngarahin mereka. Waktu itu hanya 2 sampai 3 jam kalau nggak salah ya. Dan itu 2 3 jam itu dengan kegiatan apa dan sebagainya. Dan saya bawa sendiri kegiatannya juga, bareng-bareng. Terus karena saya tuh nggak pernah kepikir bilang perlu yang begini-begini. Datang ke sini aja udah puji Tuhan banget karena saya memberitakan Injil. Bagian saya kan itu. Enggak, ini mah dari kami untuk ganti ongkos. Oh, ganti ongkos ya, sebentar. Saya tanya dulu, kata saya kayak gitu, ke pendeta saya waktu itu. Ini saya dikasih, gimana nih? Karena kan saya membawa gereja kan, waktu itu membawa nama gereja. eh, Kasih aja untuk persembahan. Oke, saya terima ya. Tapi saya kasih lagi ke persembahan untuk persembahan di sini. Oh enggak, loh kok gitu? Kan saya ngasih persembahan, berarti harus diterima dong. Oh enggak, itu lain lagi. Jadi saya bilang, waduh ini rada bingung juga. Terus akhirnya saya bilang gini, oke saya terima. Dan akhirnya saya kasih persembahan di gereja saya gitu. Jadi saya hanya mikir gini, oh gitu ya. Karena saya nggak ngerti. Karena saya pikir saya murni pelayanan seperti yang tadi Bu Joli bilang. Saya murni pelayanan, saya datang ke sana juga sukacita banget gitu karena saya bisa melayani orang. Dan suami saya juga sama, jadi kita tuh dibagi dua, saya ke anak-anak, suami saya ke orang dewasanya. Tapi ya akhirnya jadi kita kita bengong-bengong sendiri aja. Akhirnya saya kasih lagi uang itu ke persembahan. Saya bilang, terima kasih untuk kerja apa namanya kasihnya, tapi saya akan kasih lagi ke persembahan. Jadi kami nggak makan dari uang itu karena saya pikir saya nggak mau terkamiri pikiran saya dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini juga nyambung sih sebenarnya dengan bacaan. Jadi kalau misalnya tadi saya sempat baca ulang juga dari Imamat dan dari Lukas itu benar-benar sinkron banget, nyambung banget. Nah, kalau misalnya di Imamat itu kan Tuhan langsung ngomong ke Musa. Ada berapa kali Tuhan langsung ngomong ke Musa untuk memberikan informasi atau firman kepada Harun yang waktu itu sebagai imam besar kan ya. Jadi Tuhan ngomong langsung. Tuhan berfirman, coba kalau misalnya kita lihat di pasal 22 itu udah 1 2 3 kali Tuhan berfirman kepada Musa. Dan di 3 kali itu dia ngomong secara detail. Kebayang kalau misalnya kita langsung diomongin sama Tuhan secara detail begitu, apakah kita sanggup? Kadang-kadang kan kita bilang, kayaknya nggak sanggup deh. Yang sudah jelas-jelas aja di Lukas yang di Perjanjian Baru kan itu lebih simpel ya. Kadang-kadang kita nggak sanggup untuk semuanya dikerjakan. Nah ini disebutin, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus. Nah, kalau misalnya dikatakan Tuhan hati-hati, berarti ada unsur yang lain di antara persembahan-persembahan yang diberikan. Karena kan yang namanya daging. Daging itu yang paling enak tuh yang ada lemak-lemaknya. Coba kalau misalnya kita nyari daging babi, yang dipilih itu samcan. Kenapa samcan? Karena di situ tuh ada kulit, ada lemak, ada kulit, ada lemak. Sorry, ada kulit, ada lemak, ada daging, lemak, daging. Apalagi kalau udah 5 lapis, itu begitu dipanggang enak kan, kriuk kan, cakres gitu. Nah ini juga sama, makanya Tuhan mewaspadai. Tuhan ngomong sama Musa, hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Dan seterusnya. Kemudian di sini dikatakan lagi di yang berikutnya. Berbicara kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya berkenan kamu harus tahu bahwa persembahan itu tidak boleh bercela. Ini udah dijelasin gitu kan, bahwa itu tuh nggak boleh bercela. Terus di berikutnya itu Tuhan ngomong ada lagi, bila kamu mempersembahkan korban namanya dengan induknya, kalau itu seekor anak yang baru lahir. Terus tapi sejak hari ke-8 harus dipisahkan. Kenapa? Supaya nggak ada kontaminasi. Jadi Tuhan udah ngomong nih,
Karena itu kontaminasi itu benar-benar akan membuat seseorang itu menjadi apa ya? Terus di yang pasal 23 nih. Tuhan firman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel. Awalnya kita lihat runtutannya ya. Harun dan anak-anaknya, binatang yang akan dipersembahkan, kemudian ini orang Israel. Katakan begini, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang kita udah baca itu, harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang ku tetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh melakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ketujuh, bukan hanya pada hari yang ketujuh yang disebut sabat. Ada juga tanah yang jadi tanah sabat. Ada juga tahun yang jadi tahun sabat. Kalau misalnya pada saat itu, tahun sabat itu, nanti ada lagi perintah berikutnya. Kalau misalnya ini, your internet connection-nya unstable. Masih kedengaran suara saya? Masih, Bu. Tes. Oke. Terus di sini dikatakan lagi, berbicaralah Tuhan kepada orang Israel di pasal 23. Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas. Nah, kita tahu sama-sama ada yang disebut dengan persembahan sulung. Ini sudah diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk melakukan pekerja waktu itu. Gaji saya masih 50.000 dan saya sumbangkan, saya persembahkan semuanya ke Tuhan karena waktu itu tahun. Nah, jadi intinya Tuhan sudah melakukan itu, memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan itu. Dan ini runtutannya, pertama dikuduskan siapanya dulu, dikuduskan apanya, baru ke orang Israel. Tuhan itu begitu. Nah, terakhirnya di sini disebutkan, iya, eh, di pasal 24, kalau misalnya kita lihat. Perintahkan di ayat yang kedua, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Kita lihat ya kronologinya ya. Kenapa lampu itu harus menyala? Itu kan ibaratnya kita masih ingat kan peristiwa 5 gadis bodoh masuk ke dalam apa sih namanya tempat perjamuan. Karena dia menyiapkan lampu itu dengan minyaknya. Kalau 5 gadis bodoh dia berpikir begini, ah nggak akan lama lah, paling juga sebentar. Jadi dia hanya menyiapkan lampu tanpa minyak gitu. Jadi di sini dikatakan Tuhan sendiri ngomong sama orang Israel, kamu tuh harus menyiapkan minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Nah ini untuk di perjanjian baru, ini kaitannya dengan minyak apa sih namanya? eh Sebentar, ini saya kehilangan kata-kata. Jadi, urapan ya kayaknya mungkin seperti itu ya. Supaya kita tuh tidak padam. Kadang-kadang ketika kita padam, hal yang mudah saja kita nggak bisa lakukan gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan mengatakan, peliharalah minyak itu supaya kamu tetap memiliki satu spirit yang sama seperti ketika kamu dipanggil, itu akan tetap menyala. Dan kita akan ready. Kapanpun Tuhan minta untuk kita melakukan sesuatu, kita akan katakan, yes Tuhan, ini saya, utuslah saya, jangan ini saya Tuhan, utuslah dia. Enggak gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, Tuhan itu memberikan perintah itu nggak pernah yang susah. Dia itu memberikan perintah itu semuanya diurutkan dulu. Ini bagi saya luar biasa ya. Allah, Tuhan kita yang kita sembah itu, dia detail dari mulai pondasinya dia terapkan, kemudian bangunan ke satu dia terapkan, bata yang berikutnya dia terapkan. Itu tuh supaya bangunannya tersusun dan rapi. Makanya dibukalah di Lukas, tadi disebutkan Lukas 20 ya. Jadi lari ke Lukas 20 tuh orang nggak akan susah lagi. Kenapa? Karena ini orang Israel udah tahu harusnya. Tapi tetap orang-orang yang namanya imam-imam yang merasa sok pinter itu tadi ngomong, siapa sih ini orang? Terus dia nanya, dengan kuasa mana? Nah, karena dia merasa, saya udah tahu semua nih, firman itu semuanya udah ngelotok gitu ya, bahasa kerennya udah tahu semua. Ini orang datangnya dari mana? Terus dia mulai mancing-mancing. Nah, kadang-kadang kita juga suka dipancing-pancing, atau kita juga suka mancing-mancing. Nah, ketika dipancing,
Hati-hati, yang kita pakai bukan logika kita, tapi firman yang jadi dasar. Atau kita suka mancing-mancing nih. Tapi ingat, Tuhan juga nggak suka. Makanya Tuhan bilang, ya, jangan mencobai Tuhan. Ya, ketika kita mencobai Tuhan, yang terjadi kita nanti dikenain cobaan gitu kan. Jadi yang di sini orang Farisi itu nanya tentang baptisan Yohanes. Dia nanya begitu sebenarnya dia mencobai Tuhan. Dia pengen supaya nanti Yesus ngomong gimana-gimana dan dia nggak mau disalahin. Tapi kan Yesus nggak ngomong. Kalau misalnya itu dia ngomong, dia balikin. Jadi jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Kena deh batunya. 1-0 lah kalau dibilangnya. Terus perumpamaan tentang menggarap kebun anggur. Ini tuh kita loh sebenarnya. Kadang-kadang kita kan suka gini, oh udahlah ini mah nggak apa-apa lah, ini mah bantai aja gitu kan. Oh ini mau apalagi ini bantai aja. Nah hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang di memori kita itu normal. Tapi disebutkan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Makanya kita harus punya satu benteng pemikiran yang sesuai dengan firman. Makanya jangan jangan suka mencobai. Karena Tuhan itu bukan untuk dicobai, tapi untuk dipercayai. Disebutkan tentang membayar pajak juga tadi udah di iniin banyak ya. Ya kita harus bayar pajak. Kita kan semua nih di bulan udah bikin korteks kan, semuanya pasti udah bikin korteks kan. Artinya kita harus bayar pajak, bayarlah sesuai dengan yang ditargetkan. Entah itu uang pajak itu mau diapain, is oke itu mah bukan masalah kita. Yang pasti bagian kita, gambar siapakah ini? Ada gambar kaisar. Bayarlah kepada kaisar apa yang berhak dibayarkan gitu kan. Jadi bagian kita tuh memang harus kita lakukan. Terus kalau orang Saduki tadi Bu Joli udah bilang dia tuh nggak percaya akan adanya kebangkitan. Makanya orang Saduki dengan orang Farisi itu mereka tuh sebenarnya nggak sejalan, sama-sama nggak sejalan, tapi mereka sejalan tuh dalam hal mencoba Yesus itu aja sih yang sejalannya. Kalau yang lain-lainnya nggak sejalan mereka. Oke, yang 21 kalau yang lainnya udah semua dikupas tuntas sama Pupita, kemudian Kak Mary, jadi saya nggak akan kupas lagi. Tentang persembahan seorang janda miskin itu udah dibukakan tadi sama Ibu Emi juga, Ibu Joli juga. Jadi luar biasa. Saya dapat berkat banyak itu ya. Nah, ketika kita melihatnya ada permulaan penderitaan. Saya mau tanya nih ke ibu-ibu sekalian, goncang nggak dengan adanya deru perang yang sekarang terjadi, dengan adanya Amerika yang mulai membombardir Irak, Iran, sampai akhirnya nilai mata uang Iran itu nggak ada harganya sama sekali. Apakah hati kita mengatakan ini udah mulai tanda-tanda akhir zaman nih? Bagaimana respon kita? Apalagi dengan adanya sesar Lembang, deru perang udah terjadi, kemudian apa namanya? Bencana sudah mulai terjadi. Ini sekarang kita disebutkan nih di Cimahi itu siaga gitu. Karena itu udah merembet ke kota Cimahi dan itu tuh sudah ada sirene-sirene dan sebagainya. Nah, hati kita bagaimana? Apakah hati kita percaya kepada Tuhan atau hati kita digoncangkan? Karena di sini dikatakan itu baru permulaan penderitaan. Kalau ini baru permulaan penderitaan, ya berarti akan ada penderitaan yang lebih dari itu. Disebutkan, ini firman Tuhan yang ngomong. Lukas 21 ayat 10. Ia berkata kepadamu, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Sebagai orang-orang yang bergerak di bidang saham, pasti dia akan lihat fluktuasinya nilai mata uang yang akan terus bergerak. Sebagai orang-orang yang bergerak di bidang forex, pasti ini di sini ada ibu yang bergerak di bidang forex juga. Pasti dia akan melihat bagaimana nilai uang kripto itu bergejolaknya luar biasa. Nah, hati kita gimana? Kalau misalnya hati kita tetap mengandalkan percaya kita kepada Tuhan, maka itu tidak akan membuat kita goyah. Yang tadi kata Bu Joli, ya. Jadi kita tetap ada di mana nih? Karena ini semua sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Firman ini sudah ada sebelum semuanya terjadi. Dan kalau misalnya kita mau lihat bahwa di sini ada tentang kedatangan anak manusia. Saya sempat ngomong ini, nanya ini waktu Lukas 21 itu di tahun 98 kalau nggak salah. Saya sempat tanya. Waktu itu saya masih belum ngerti. Kenapa harus ada perumpamaan tentang pohon ara? Tapi ternyata memang benar.
pohon ara itu akan selalu ada dan dia itu hidup ketika dia ditekan. Dia harus jadi dia hidup itu pohon ara itu tidak sama seperti pohon beringin. Pohon ara itu dia taruh benih, kemudian harus ditindihin batu dan dia akhirnya berusaha sendiri untuk hidup tanpa ada orang yang menyiram. Terus dikatakan di sini, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Dan si pohon itu juga sama. Karena saya melihat pertumbuhan pohon ara dari mulai biji sampai dia bertunas, benar-benar itu butuh waktunya yang tidak tidak sedikit. Ketika dia bertunas, dia tahu berarti itu musimnya udah tiba. Nah, ketika kita melihat segala gejolak ini, kita tahu bahwa musimnya sudah tiba. Dan ketika musimnya sudah tiba, bagian kita lebih gencar lagi memberitakan Injil supaya semua orang bisa diselamatkan. Ini adalah di mana Tuhan ingin memakai kita supaya kita berjaga-jaga. Ketika kita berjaga-jaga dengan senantiasa berdoa, kita dapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan kita juga bisa berdiri di hadapan anak manusia. Aduh, ini Ya, suara saya Bu, kedengaran nggak? Ini kedengeran. internet saya mati. Walaupun kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak. Iya, ini di saya internetnya teh harusnya Biasa dong. sinyalnya kuat ya. Tadi dua manteng 2, 3. Oke, sekarang udah. Oke, thank you Kak Mary. Baik, Kak Mary di Medan ya, aduh saya jadi pengen ke Medan. sudah Bu Dede ya. Terima kasih Bu Dede, luar biasa ya. Penjelasannya seperti biasa Bu Dede, penutup untuk menjelaskan semua dan kita mendapatkan satu wawasan baru ya dan memahami banyak hal ya dari penjelasan-penjelasan Bu Dede tadi. Baik, silakan Bu Kak Mary ya. Kak Mary Kaban tutup di dalam doa. Baik Ibu-ibu, kita sudah selesai. Ya, terima kasih untuk semua sharing-sharing yang luar biasa. Yang penting itu tadi ya, berjaga-jaga dan jangan pernah mencobai Tuhan ya. Berjaga-jaga, tetap waspada, jaga hati. Nih, jaga hati. Ya, belajar untuk menjaga kekudusan diri kita dan jangan pernah lupa untuk selalu memaksa roh ketika roh kita itu sudah terasa redup-redup gitu ya. Baik, terima kasih Kakak Mary. Monggo untuk doa malam. Doa malam, doa penutup maksud saya. Silakan. Terima kasih Kak Dede, Bu Joli, dan semua ibu-ibu. Mari kita tutup pembacaan firman kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan segala penyertaan Tuhan kepada kami. Sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari-hari kami percaya Tuhan, pelitamu Tuhan terus menerangi langkah hidup kami. Kami berada di tengah-tengah dunia yang membuat kami bingung, yang membuat manusia bingung Tuhan. Tapi ketika kami berpegang pada firman-Mu Tuhan, kami tetap tenang, kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami perkatakan semua janji yang ada di dalam firman Tuhan, kami klaim dalam nama Tuhan Yesus. Apapun apa saja bisa boleh terjadi Tuhan di dunia ini. Tapi satu janji firman Tuhan yang boleh kami pegang. Setiap anak-anak yang percaya padamu Tuhan tidak akan Kau biarkan. Bahkan rambutnya tidak akan terjatuh ya Bapa. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Apapun yang terjadi di Tuhan, kami memiliki hati yang tenang karena Tuhan beserta kami. Apapun yang terjadi di depan kami, isu-isu yang berusaha dunia berikan, isu-isu yang berusaha dunia munculkan Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan tempatkan kami menjadi anak-anak yang selamat karena kami memegang visi misi yang berasal dari Engkau Tuhan, yaitu visi misi membawa kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Visi misi kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Maka dari itu Tuhan, kami memiliki hati yang teguh ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Keselamatan pun ada pada kami. Kami tidak takut apapun Tuhan karena Engkau yang menjadi benteng perlindungan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk pembacaan kami dari Imamat sampai dan juga dari Lukas ini Tuhan. Banyak hal yang kami pelajari, banyak hal yang kami
jadi rema dalam kehidupan kami. Banyak hal yang menegur kami, banyak hal juga yang mengingatkan kami Tuhan dari pembacaan firman dan juga sharing rema pada malam hari ini. Bapa, biarlah itu tertanam dalam hati kami dan tidak diambil oleh iblis, tidak dicuri oleh iblis, tetapi tumbuh berakar yang kuat, berakar lebat kuat, mendalam dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga ia bertumbuh, berbuah lebat, dan buah itu bisa menjadi buah yang manis bagi orang-orang di sekitar kami. Tuntun kami terus ya Bapa dalam kehidupan kami, karena kami betul-betul butuh Engkau Tuhan. Engkau sebagai pegangan kehidupan kami seutuhnya, Engkau kami butuhkan ya Bapa dalam kehidupan kami. Semua rencana kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, pikiran kami, hati kami, mulut kami, kehidupan kami, semua kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah semua yang ada pada kami ini Tuhan berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan, kehidupan kami benar-benar untuk memuji, memuliakan, membanggakan Engkau Tuhan, dan bisa berguna untuk perbesaran kerajaan-Mu, untuk karya keselamatan-Mu, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu, untuk memberitakan Injil. Mulai kami Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan gerakkan untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Jadikan kami orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Roh keperkasaan ada pada kami, roh ketaatan ada pada kami, roh kemalasan kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Biarlah roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan terus semakin membara dalam kehidupan kami. Minyak urapan itu Tuhan terus Tuhan berikan kepada kami sehingga roh kami semakin membara. Roh kami semakin berapi-api Tuhan, terlebih ketika kami bicara tentang Engkau Tuhan. Seperti orang yang jatuh cinta, ketika kami bicara tentang Engkau, hati kami berbunga-bunga. Roh kami menyala-nyala ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri Tuhan pembacaan firman kami pada malam hari ini. Segala penyertaan kasih karunia damai sejahtera yang berasal dari Engkau Tuhan, semua segala macam bentuk kelimpahan Tuhan kami klaim, kami tarik, kami matraikan dalam nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam alam nyata ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu kami perkatakan kami seperti etalase-Mu Tuhan. Setiap orang yang melihat kami terkagum-kagum dengan cara kerja Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah pada malam hari ini juga Tuhan kami beristirahat, kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Besok kami bangun dengan semangat dan sukacita yang baru. Biarlah kami tidur, kami tetap menyatukan frekuensi bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga selama kami tidur Tuhan, kami boleh menangkap pesan-pesan yang berasal dari Engkau. Semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu, mengintimidasi, yang berusaha membisik-bisikkan pikiran, telinga, mulut kami semua hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup semua telinga kami dari semua bisikan kuasa gelapan. Kami nggak ngasih tempat sedikit pun kepada Engkau setan. Karena kehidupan kami ditutup bungkus oleh darah Yesus. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.